Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, kalau Anda seorang leader organisasi yang lagi pusing menavigasi cepatnya transformasi digital, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita nggak cuma bahas soal software atau algoritma. Kita bakal bahas teknologi yang paling canggih, paling kompleks, dan jujur aja seringkali paling susah diatur. Ya, kita bicara soal otak manusia. Anggap aja ini panduan ultimate Anda buat menguasai transformasi digital lewat kacamata neurobiologi. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi banget, udah investasi miliaran rupiah buat teknologi canggih, bawa sistem AI yang super mutakhir, bikin peluncuran yang heboh banget, tapi ujung-ujungnya adopsinya rendah, tim pada nolak. Kenapa sih transformasi AI ini sering banget gagal padahal teknologinya udah sempurna? Paradoks ini hampir selalu berujung pada satu hal, faktor manusia. Jadi bukan kode komputernya yang rusak, tapi cara kita ngenalin kode itu ke dalam otak tim kita yang mungkin keliru. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. 1. Paradoks transformasi AI. 2. Ancaman tersembunyi di otak. 3. SCAR sebagai kunci keamanan psikologis. 4. Mengatasi beban kognitif tim. 5. Sinergi manusia dan AI. Dan terakhir, menuju Indonesia Emas 2045. Masuk ke bagian pertama, paradoks transformasi AI. Dulu kita mikir gini, kasih aja training AI ke karyawan, otomatis mereka bakal ngerasa aman dan siap sedia. Tapi tunggu dulu, coba lihat data ini. Ada studi menarik dari Universitas Tarumanegara terhadap lebih dari 100 karyawan. Hasilnya, ada korelasi positif yang sangat kuat di angka 0,714. Artinya apa? Semakin karyawan itu paham betapa jagonya AI, mereka justru makin ngerasa terancam dan gak aman. Seolah-olah di kepala mereka muncul pikiran, wah, robot ini lebih pintar dari saya, besok saya masih punya kerjaan gak ya? Jadi, poin pentingnya di sini, pemahaman kognitif itu beda banget sama kesiapan psikologis. Karyawan Anda mungkin secara logika ngerti cara pakai ChatGPT atau sistem otomasi baru yang Anda bawa. Tapi, kesadaran itu justru ngebunyiin alarm bahaya di kepala mereka. Mereka mulai cemas, takut skill mereka bakal usang, jadi bukannya siap adaptasi, mereka malah nge-freeze karena ambiguitas dan kecemasan. Bagian kedua, ancaman tersembunyi di otak. Terus, kenapa sih perubahan di tempat kerja bisa memicu reaksi se-ekstrem itu? Gini, otak manusia itu merespons perubahan drastis di kantor sama persis kayak merespons ancaman nyawa di alam liar. Nah, makanya kita butuh banget yang namanya neural leadership. Ini tuh perpaduan ilmu saraf dan prinsip kepemimpinan. Di era digital ini, leader wajib paham konsep kayak neuroplastisitas, yaitu kemampuan luar biasa otak buat terus berubah, dan gimana korteks prefrontal kita, si pusat logika, itu bekerja. Kalau Anda nggak paham gimana stres ngaruh ke otak tim Anda, ibaratnya Anda lagi nyetir di tengah badai tapi sambil tutup mata. Elemen-elemen neural leadership ini benar-benar saling terkait erat. Mengelola emosi dan membangun hubungan interpersonal yang kuat, itu langsung berdampak positif ke kompetensi digital. Kita punya contoh nyata dari dunia pendidikan, di SMP Plus Darussalam. Waktu guru-guru di sana stres gara-gara teknologi baru, kepala sekolahnya nggak ngasih hukuman. Beliau justru pakai pendekatan neuro leadership. Beliau bantu regulasi emosi, komunikasi dengan empati, dan ngasih otonomi. Hasilnya luar biasa. Guru-guru yang tadinya cemas berubah jadi super kreatif, produktif, dan nyambut inovasi teknologi dengan antusias. Lanjut ke bagian 3, SKRF, kunci keamanan psikologis. Lalu, gimana caranya kita matiin respons ancaman tadi? Jawabannya ada di framework SCARF dari David Rock. Otak kita tuh terus-terusan memindai 5 hal ini. Status, certainty atau kepastian, otonomi atau otonomi, relatedness alias keterhubungan, dan fairness atau keadilan. Coba bayangin, waktu AI dikenalin ke tim tanpa persiapan, kelima hal ini langsung memicu kebakaran 5 alarm di otak. Status mereka terancam karena AI kelihatan lebih pintar. Kepastian hilang karena masa depan jadi abu-abu. Otonomi direbut karena sistem ambil alih. Keterhubungan antar manusia memudar dan tentu saja keadilan dipertanyakan. Kalau Anda abaikan kelima hal ini, otak tim Anda secara biologis bakal nolak AI mentah-mentah. Tapi tenang, kita bisa ubah ancaman ini jadi sesuatu yang positif. Prakteknya gini, pertama, lindungi status mereka dengan memposisikan AI murni sebagai asisten aja, bukan pengganti. Lalu kasih kepastian, catat batas-batas AI dengan jelas. Jaga otonomi mereka, pastikan manusia yang selalu pegang kendali akhir buat nolak saran dari AI. Bangun keterhubungan dengan bikin tim belajar pakai AI bareng-bareng. Dan terakhir, jaga keadilan lewat proses evaluasi kerja yang tetap transparan dan masuk akal. Bagian 4, mengatasi beban kognitif tim. Setelah kita beresin masalah emosi,
Sekarang kita hadapi masalah kognitifnya, yaitu kelelahan mengambil keputusan. Riset membagi beban kognitif ini jadi dua. Pertama, beban intrinsik, yaitu tingkat kesulitan dari tugas itu sendiri, kayak mikirin strategi rumit. Kedua, beban ekstrinsik, yang datangnya dari alur kerja berantakan, komunikasi yang buruk, atau numpuknya sistem. Nah, ini bagian menariknya. AI itu jago banget nanganin beban ekstrinsik. Dia bisa ngeringkas meeting panjang, ekstrak data penting, sampai nyortir email. Ini otomatis ngebebasin ruang memori kerja tim Anda. Tapi ingat, AI bukan sulap. Kalau Anda cemplungin AI di tengah alur kerja yang udah kacau balau, AI cuma mindahin masalahnya aja. Tim malah jadi makin pusing ngecek ulang hasil kerja si AI. Makanya, AI harus dipasangin sama struktur batasan tim yang jelas yang sering disebut tim topologis. Lewat struktur tanggung jawab yang jelas ini, digabung dengan kemampuan AI motong kebisingan informasi, Anda bisa nurunin beban koordinasi yang biasanya nguras energi otak habis-habisan. Bagian 5, sinergi manusia dan AI. Kalau AI udah otomatis ngurusin kerjaan mental yang repetitif dan ngebosenin, bakal ada keajaiban yang terjadi di otak kita. AI ini fungsinya ibarat tameng pelindung buat korteks prefrontal kita, si pusat strategi tadi. Begitu tim Anda nggak lagi kelelahan nyortir data mentah, energi mereka bisa dialihkan buat mikir yang lebih strategis, yang butuh empati, dan bikin inovasi sejati. Itulah bentuk sinergi yang sesungguhnya. Buat nyiptain harmoni ini, kita harus mulai memperlakukan AI bukan sekedar sebagai software, tapi layaknya seorang anggota tim yang punya siklus hidup sendiri. Dimulai dari pengenalan yang aman pakai scarf tadi, lalu evolusi keterampilan, di mana manusia dan AI mulai nyetel, lanjut ke evaluasi kinerja yang berkelanjutan, sampai akhirnya penghentian atau transisi ke sistem baru. Tata kelola yang terstruktur kayak gini bakal ngasih rasa aman yang stabil banget buat pikiran manusia yang harus kerja bareng AI. Bagian 6. Menuju Indonesia Emas 2045. Terus apa arti semua ini buat Anda, para pemimpin organisasi di tanah air? Disinilah Anda butuh partner yang tepat. Kenalkan Flourish LPP SDM. Di tengah pusaran disrupsi teknologi yang kencang banget ini, Anda butuh mitra yang paham betul kalau transformasi digital sejati itu mutlak butuh sentuhan manusia. Flourish LPP SDM siap jadi mitra utama Anda buat memberdayakan strategi AI yang berpusat pada pendekatan neuroleadership yang udah kita bahas, biar transformasi organisasi Anda bisa bertahan lama. Jadi, filosofi intinya begini. Sinergi sejati dalam transformasi digital nggak akan pernah sukses kalau Anda nggak nyiapin pikiran manusianya lebih dulu. Bersama Flourish LPP SDM, kita harus bangun rasa aman psikologis lewat kerangka SCARF. Secara sengaja mendesain alur kerja untuk meminimalkan beban kognitif, mengelola tim lewat pendekatan neuroleadership, dan pada akhirnya mendorong visi Indonesia Emas 2045 dengan sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan luar biasa produktif. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Coba tanyakan pada diri Anda dan tim manajemen, saat ini apakah Anda sekedar nyebarin teknologi aja ke dalam perusahaan? Atau Anda benar-benar lagi aktif nyiapin pikiran dan mental SDM Anda buat menghadapi masa depan? Kalau Anda masih bingung mulanya dari mana, ini adalah sinyal yang tepat buat segera bermitra dengan Flourish LPP SDM. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.